Teman-teman, cara Tuhan membersihkan saya dan saudara masing-masing berbeda-beda. Amin ya. Mungkin yang lain dalam segi penyakit, mungkin yang lain dengan masalah kehidupannya, mungkin yang lain dengan emosi-emosinya mau Tuhan bersihkan. Tetapi semuanya itu, apapun itu yang mau mengerjakan, kalau kita mau berhasil bertumbuh dan berhasil berbuah, izinkanlah hatimu untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau berhasil, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah, belajar sabar. Kami percaya Tuhan, jikalau Allah bekerja, hari ini yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, jikalau Firman-Mu bekerja, hari ini yang susah Kau timbulkan. Kami percaya Tuhan, hari ini di hadapan-Mu Tuhan ada pemulihan yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Allah kami yang luar biasa. Biarlah hati kami siap di dalam firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, jamalah firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh menguatkan iman kami, memberkati kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami sebenarnya firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkatakan haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Selalu teman-teman kasih Tuhan, shalom, shalom, apa kabar? Semuanya sukacita, amin. Karena Dia Allah yang baik, yang menjadi Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita sama-sama firman Tuhan yang dengan judul yaitu iman yang berhasil bertumbuh dan berbuah. Amin ya. Iman yang berhasil bertumbuh dan berbuah. Kenapa saya menggunakan kata berhasil di sini? Karena ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak muda, dia sudah berpuluh-puluh tahun ke gereja, sudah melayani, dia kenal dengan Tuhan, amin ya. Dia memiliki iman tapi tidak bertumbuh. Dia mempunyai iman tidak berbuah. Padahal Minggu dia melayani, Senin dia melayani, Selasa dia melayani, amin. Rabu dia melayani, Kamis dia melayani, Jumat melayani lagi, Sabtu melayani lagi, sampai finalnya di Minggu. Tiap hari dia melayani. Selama sekian tahun dia bertumbuh dalam iman, tetapi imannya tidak berhasil bertumbuh dan imannya tidak berhasil berbuah. Sehingga malam hari ini kita sudah bersama-sama bagaimana kita menjadi anak-anak muda, orang-orang yang percaya, memiliki iman yang berhasil bertumbuh, memiliki iman yang berhasil berbuah. Amin. Mari sama-sama kita lihat Yohanes pasal 15. Kita akan baca buka kita di ayat yang ke-8. Bahwa berbuah, memiliki iman yang bertumbuh berbuah, salah satu hal yang disukai oleh Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama dengan suara terbaik buat Tuhan. 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin ya. Alkitab jelas mengatakan bahwa satu hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, di mana Tuhan sangat suka, Tuhan sangat senang melihat anak-anak muda yang dia hidupnya berhasil berbuah. Dibilang begini, dan inilah, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, disenangkan, dibanggakan. Kalau apa? Yaitu kalau kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan, itu berbuah banyak. Dan dengan demikianlah kamu adalah murid-murid-Ku. Katakan amin. Teman-teman dikasih Tuhan dengan luar biasa. Malam hari ini kita sama belajar bagaimana caranya agar saya dan saudara, kita semua yang luar biasa, boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil bertumbuh dalam iman. Tidak sekedar bertumbuh, amin ya, tapi juga berhasil memberikan dampak-dampak, buah-buah yang baik bagi banyak orang. Yang pertama yang harus kita kerjakan, momentum yang harus kita ambil supaya kita berhasil berbuah dan bertumbuh. Yang pertama, kita harus berakar. Kata sama-sama saya berakar. Mari sama-sama kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat sampai ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Kamu sudah bertobat, kamu sudah beribadah,
Kamu sudah melayani, bilang begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya apa? Berakar. Ayat 7 bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Dibilang karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sudah melayani, rajin kita berdoa, suka baca firman Tuhan, dan kita beribadah. Oleh karena kamu sudah mengerjakan semuanya itu, sungguh sangat disayangkan kalau kamu tidak berakar. Amin ya. Sungguh sia-sia, sungguh percuma. Kita rajin ke gereja, kita mau beribadah, kita melayani, tetapi kita tidak berakar. Amin. Alkitab jelas mengatakan, dan oleh karena kamu telah menerima Kristus Yesus, hendaklah kamu tinggal tetap di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Tadi sore saya sempat ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang santai dengan Mama di bawah. Waktu itu Mak cerita tentang pohon besar yang ada di depan gereja kita ini. Amin ya. Itu pohon ternyata diambil dari Unimed. Waktu itu ceritanya begini. Ini flashback, amin ya. Diceritakan 10 tahun yang lalu. Berarti apa? Pohon ini sudah berusia berapa? 10 tahun. Nah, pohon ini itu ditemukan Mama waktu lagi habis berenang di Unimed. Dia jalan di samping, apa saya bilangnya, oksigennya Unimed lah ya, kan hijau semua itu, ya. Di pohon-pohon Unimed itu dia jalan di sana dan dia sebuah pohon, bagus pohon ini, menarik hati Mama, dan nggak sangka pohonnya ini besar. Waktu itu diambillah pohon ini bawa pulang, tujuannya apa? Untuk tanam biasa saja. Akhirnya ditanam dalam sebuah pot kecil, ditanam di pot kecil, kok akarnya nembus pot itu? Akhirnya dipindahlah ke pot yang lebih besar. Bila pot besar, makin besar lagi ya. Sehingga makin besar, enggak kuat akarnya ini. Kenapa? Karena di tanah. Dia di pot. Paham ya? Akhirnya pot yang besar ini tembus juga potnya. Sehingga pas suatu saat pot ini tumbang. Entah bagaimana itu diangkat lagi, dan itulah kisahnya kenapa pot itu terikat di tiang listrik. Karena jatuh, akarnya tidak sampai dalam tanah. Ketika dia diikat, akarnya tadi menembus pot tadi. Tidak hanya menembus, yang makin ke dalam lagi, makin ke dalam lagi, makin dalam lagi. Dan selama 10 tahun, pohon itu terus nampaknya subur. Kenapa? Bukan karena tanamnya hebat, bukan. Bukan karena pupuknya yang kocer, bukan. Tapi oleh karena akarnya benar-benar masuk ke dalam. Sampai apa? Sampai dia mendapatkan sumber air yang terbaik. Amin ya. Teman-teman dikasihi Tuhan, ada orang begini kan, sudah sekian lama melayani, sekian lama dia bergereja, kenal Tuhan dia sungguh-sungguh. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada pergumulan, ketika ada banyak yang menurut Tuhan, kok Tuhan gak tolong aku sih? Tuhan gak sayang sama aku ya? Tunggu dulu. Berarti akar kita belum benar-benar masuk menerima kebenaran Tuhan. Amin. Dibilang dia ini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kalau kamu mengenal aku, menerima pertolonganku, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Amin ya. Mari sama-sama kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Kita sebagai anak-anak yang muda harus memiliki akar yang kuat. Amin. Karena dengan akar yang kuat kita tidak mampu melewati masa-masa yang sukar. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang berakar dalam Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya listrik, yang daunnya tetap hijau, tidak kuat dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti ngapain? Menghasilkan buah. Dibilang waktu akar kita itu kuat, benar-benar tertanam, benar-benar sampai mendapatkan sumber air yang terbaik. Dibilang ini 9 akar itu, ia akan menjadi pohon yang tidak mengalami
yang penting yang harus kita miliki. Kalau teman-teman sekalian dan saya pribadi rindu untuk berhasil bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah, Alkitab katakan yang pertama, kita harus mau berakar lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan sumber air yang terbaik daripada Tuhan. Teman-teman percayalah, masa-masa yang sulit pasti ada. Ya atau ya? Amin ya. Masa-masa sukar pasti ada. Masa-masa yang tidak mengenakan pasti ada. Semua orang alami hal yang sama. Amin. Tapi hanya orang-orang yang berakar kuatlah, dia mampu melewati masa-masa yang sukar, mampu bertahan dan tak berdiri. Alkitab katakan tidak itu saja, dia mampu menghasilkan buah juga di masa-masa yang sukar. Yang kedua selanjutnya, momentum apa kita harus kerjakan untuk iman kita boleh berhasil bertumbuh dan berbuah? Yang kedua, kita relakan hidup kita untuk mau dibersihkan. Kata sama-sama, saya dibersihkan. Saya mau dibersihkan. Amin ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dapat semuanya, amin. Ayat 1 dan 2, 3. Ya, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak apa? Berbuah. Teman-teman, ini ayat saya bilang agak ambigu sedikit. Dan begini ayat 2-nya. Setiap ranting padaku, perhatian yang pertama, yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkan. Apakah perbedaan antara dipotong dan dibersihkan? Ada yang tahu? Ya beda lah Bapak. Yang namanya dipotong berarti hilang deh itu ranting-rantingnya itu. Tapi bagaimana dibersihkan? Pertanyaan kedua, apakah tujuannya pohon itu dipotong dan dibersihkan? Tujuannya cuma satu, supaya dia makin banyak berbuah. Teman-teman dikasihi Tuhan, sering kali kita merasa, kok sakit kali ya Tuhan? Rasanya seperti nggak bisa dibilang penderitaan gitu kan. Kayaknya hati kita luluh lantak, ya kan, terpecah belah dan tersayat-sayat. Tuhan, aku nggak siap. Tapi tahukah saudara bahwa hal itu pun termasuk cara Tuhan untuk membersihkan kita. Amin. Alkitab jelas mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, tetapi ranting yang berbuah pun apa? Dibersihkan. Saya percaya yang namanya dibersihkan bukan berarti apa? Ambil risol terus dilakukan begitu. Amin. Tapi kalau ada yang rusak itu dibuka, diperbaiki. Saya pernah belajar biologi. Amin. Itu bagaimana saya melihat bagaimana cara membuat cangkok atau stek, saya lupa. Jadi caranya itu dahan pohon, ranting pohon itu dipotong dulu. Itu dibuka kulit pohonnya, dibersihkan, baru tarik serabut. Supaya apa? Dia akar yang baru. Amin ya. Saya pikir itulah salah satu contoh dibersihkan. Teman-teman, cara Tuhan membersihkan saya dan saudara masing-masing berbeda-beda. Amin ya. Mungkin yang lain dengan sedikit penyakit, mungkin yang lain dengan masalah kehidupannya, mungkin yang lain dengan emosi-emosinya mau Tuhan bersihkan. Tetapi semuanya itu, apapun itu yang mau mengerjakan, kalau kita mau berhasil bertumbuh dan berhasil berbuah, izinkanlah hatimu untuk dibersihkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Lukas pasal 8 ayat 11 dan ayat 14. Ayat 11 dan ayat 14 mengatakan 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak apa? Menghasilkan buah yang matang. Amin ya. Kira-kira hal-hal apa sajakah yang mau Tuhan bersama dari kita? Ada 3 dari ayat ini. Dibilang ayat 14 ini, yang jatuh di semak duri itu ialah orang yang telah dengan firman, dia sudah melayani
dia sudah berdoa, rajin beribadah. Selanjutnya dalam pertumbuhannya, dia terhimpit yang pertama oleh khawatir, oleh harta dunia, oleh kenikmatan hidup. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang melayani tadi, orang-orang yang beribadah tadi, orang-orang yang berdoa tadi, dibilang begini, sehingga mereka tidak hasilkan buah. Kenapa? Karena dia berdoa sambil khawatir, dia melayani sambil khawatir, dia baca Alkitab sambil khawatir, dia menyembah Tuhan tapi ada khawatir. Firman Tuhan bilang begitu, semua orang berfirman, benih itu ditaburkan, sama-sama ditaburkan, tapi dalam proses pertumbuhannya ada pohon-pohon yang harus dibersihkan. Dari apa? Khawatir. Dari kekayaan, dari kenikmatan hidup. Amin. Saya nggak ngerti. Mungkin teman masing-masing masih punya cita-cita. Amin ya. Tuhan, dulu mungkin 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku percaya waktu aku melayani berhasil. Ya gitu kan? Kita melayani 5 tahun, melayani 3 tahun, berpuluh-puluh melayani, kok nggak berhasil ya Tuhan? Kenapa? Karena kita bilang begitu. Kita melayani sambil khawatir, kita berdoa sambil khawatir, kita menyembah Tuhan sambil apa? Khawatir. Tuhan bilang itulah yang menghimpit. Sehingga apa? Bertumbuh sih. Ada memang buahnya, tapi jelas dikatakan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang apa? Mata. Teman-teman kasih Tuhan, saya bilang begini, setiap pohon jeruk pasti berbuah jeruk. Amin ya. Tetapi tidak semua berjeruk manis. Ya atau ya? Setiap pohon yang memiliki buah, baik itu apel, baik itu mangga, baik itu apa lagi, rambutan, baik jambu, pasti berbuah. Tapi perhatikan, tidak semua buah manis. Sama halnya dengan kita. Kita semua bertumbuh. Ada buah-buah yang dihasilkan dari kebaikan kita, dari perubahan hidup kita. Ada buah yang dihasilkan. Tapi seringkali oleh karena buah yang dihasilkan itu ada orang kecewa. Ada banyak orang bermusuhan dengan kita. Ada banyak orang bertengkar dengan kita. Kenapa? Buah yang dihasilkan tidak manis. Memang bertumbuh, memang berbuah, tapi tidak matang. Kenapa? Karena dihimpit oleh 3 hal tadi: kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Teman-teman dikasihi Tuhan, kalau kita hidup itu berhasil bertumbuh, berhasil berbuah, izinkanlah hidupmu, izinkanlah hatimu, izinkanlah imanmu dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga selanjutnya, hal apa sajakah, momentum apa sajakah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa berhasil berbuah? Yang ketiga, bekerja samalah dengan Tuhan. Amin ya. Bayangkanlah sebuah pohon. Teman-teman lebih suka mana? Melihat pohon yang tumbuh liar atau pohon yang kita tanami? Halo? Lebih senang lihat pohon yang mana? Pohon yang dibiarkan di pinggir jalan, tumbuh-tumbuhlah, buah-buahlah, mau nggak apa-apa. Atau pohon yang dirawat, dia dibersihkan. Kalau ada ulatnya diambil ulatnya, kalau ada hamanya dibersihkan hamanya. Senang yang mana? Senang yang dibersihkan. Tapi teman-teman perhatikan, kita tidak bisa dibersihkan, kita tidak bisa diperhatikan oleh diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan yang turun tangan untuk membersihkan kita. Kita perlu Tuhan yang turun tangan untuk memperhatikan kita. Kita perlu Tuhan yang turun tangan untuk memelihara kita. Sehingga apa? Hal yang ketiga yang sudah kami kerjakan supaya kita berhasil bertumbuh dan berbuah, yaitu bekerja samalah dengan Tuhan. Mari sama-sama kita lihat 1 Korintus 3. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-3. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-5. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu dipercaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Ayat 6.
Paulus menyiram, tetapi Allah yang apa? Memberi pertumbuhan. Ayat 7 perhatikan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam, yang penting bukanlah yang menyiram, melainkan yang penting apa? Ialah Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 9. Karena kami adalah kaum sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 7 bilang begini, yang penting bukan siapa yang khotbah, bukan siapa yang well. Kan gitu kan? Kalau dia yang khotbah enggak nyaman kan? Kalau dia yang well enggak hidup. Teman-teman, bukan itu yang penting. Yang penting bukan yang memuji siapa, bukan. Siapa suaminya, bukan. Tapi yang penting ialah bagaimana kita, saya dan saudara mau bekerjasama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa bertumbuh, kita bisa berhasil, kita bisa kuat bukan oleh karena kemampuan kita, kepintaran kita, tapi oleh karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Itu yang jauh lebih penting. Ada banyak anak-anak muda, dia heboh dengan apa? Dengan urusannya sendiri. Ada banyak anak-anak muda, dia heboh dengan kenikmatannya dia sendiri. Dia pikir dengan cara ini bisa berhasil, dia berpikir dengan cara ini bisa bermaju dan berhasil. Tuhan bilang enggak. Yang penting ialah Allah yang memberi pertumbuhan. Teman-teman, anak muda dikasih Tuhan, kalau kau rindu imanmu boleh berhasil bertumbuh, iman berhasil menghasilkan buah. Yang ketiga, mari sama-sama kita bekerja sama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, yang kita kerjakan supaya saya dan saudara berhasil bertumbuh dan berbuah, yaitu yang keempat, belajar sabar. Kata sama saudara saya, sabar. Kurang kuat, saya mau sabar. Teman-teman, yang namanya bertumbuh itu perlu waktu, ya doya. Tadi saya bilang, pohon depan itu begitu besar, begitu kuatnya, begitu subur dari hijaunya, tapi perlu waktu 10 tahun. Waktu yang panjang sampai kita bisa melihat pohon itu luar biasa bagusnya. Artinya apa? Kalau kita mau berhasil, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah, belajar sabar. Lihat teman kiri kanan bilang sabar, sabar. Ya, kau sabar harga apa? Mari sama-sama kita lihat Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yang keempat, yang terakhir, supaya kita bisa berhasil bertumbuh dan berbuah, belajarlah untuk sabar. Yohanes 12 ayat yang ke-24. 2, baca sama-sama. 3. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan apa? Dan apa? Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Teman-teman, ini pertanyaan iseng. Mati enak nggak? Nggak enak, teman-teman. Orang hina kita, orang meledek kita, amin ya, orang jengkalin kita, nggak enak, teman-teman. Kita diejek. Itulah kan kebanyakan ke gereja kayak pendeta aja. Orang bilang begitu. Itulah kan begereja nggak banget, nggak baik. Orang bilang begitu, teman-teman. Alkitab katakan jika satu benih dia nggak jatuh, dia nggak mati, tetap satu. Tapi kalau benih itu dia mau sabar, dia mau diproses, dia mau menikmati semua dengan bersyukur. Alkitab jelas mengatakan benih yang mati itu, benih yang sabar itu, dia akan bertumbuh dan pasti menghasilkan banyak buah. Amin. Teman-teman, kalau dalam pelayananmu, dalam beribadahmu, ada banyak orang yang mengecilkan, gak apa-apa. Kalau ada banyak orang menyepelekan, kita bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Itu tandanya apa? Tandanya engkau mau berbuat banyak. Ada banyak orang di hadapanmu yang
kita mau berbuat banyak. Kenapa? Mari sama-sama kita lihat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7. 2 Petrus 1 ayat 5 dan sampai ayat 7. Saya baca dengan firman Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 7. Ini ayatnya keren dengan begini. Justru apa? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu yang pertama apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan yang kedua apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dalam berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan apa? Berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab jelas mengatakan ada 7 hal yang harus ditambah dalam iman kita. Yang pertama adalah begini, kebajikan. Tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, tambahkan kasih pada saudara, tambahkan kepada semua orang. Dari 7 ini, 5-nya harus sabar. Ya atau ya? Kalau yang pertama kebajikan, oke lah, belajar, amin ya. Yang kedua pengetahuan, belajar lagi. Tapi 5 selanjutnya dituntut sabar. Di dalam apa? Ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih pada saudara, kasih pada semua orang. Itu perlu sabar, teman-teman. Jadi kalau kau rindu melihat hidupmu berhasil, imanmu bertumbuh dan berbuah, yang keempat, yang terakhir yang kita kerjakan, belajarlah untuk sabar. Amin ya. Ayat yang terakhir, baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, baca bersama-sama sambil kami berdiri. Saya sudah mengusul ke depan. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, 2, 3, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Teman-teman dikasih Tuhan, untuk tinggal dalam Tuhan perlu sabar. Amin ya. Gak mudah, teman-teman. Memberikan waktu, memberikan hati yang sungguh-sungguh, tinggal dalam Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur gereja kita mengadakan 12 jam sebelum ada Paskah. Mari sama-sama kita terima di momen ini. Kita harus orang ini untuk apa? Supaya kita boleh berhasil bertumbuh dan berbuah. Yang pertama berakar, yang kedua kita mau dibersihkan, yang ketiga bekerja sama dengan Tuhan, dan yang terakhir kita belajar untuk sabar. Amin. Demikian teman-teman.